Ya, materi terkait penggunaan analisa kualitatif ya. Jadi kalau kemarin kita sudah banyak membahas mengenai analisa kuantitatif gitu ya. Nah ini sekarang analisa kualitatif juga diperlukan ya di dalam penyusunan disertasinya. Di sini saya udah membagikan bahan juga pada Pak Sapi Siregar ya untuk Bapak Ibu baca ya terkait dengan metode kualitatif. Nah, jadi metode kualitatif di sini yaitu metode yang dalam hal ini ya menganalisa gitu ya berdasarkan pada landasan uh, landasan subjektif gitu ya. Artinya jika kita terkendala gitu ya, terkendala dalam analisa kuantitatif berupa ini ya keterbatasan sampel ya, keterbatasan variabel ya, atau juga variabelnya tidak bisa menjelaskan secara detail gitu ya, maka analisa kualitatif ini bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Jadi analisa kualitatif ini meliputi bisa Bapak Ibu menggunakan atlas ya, kemudian juga bisa menggunakan NVivo gitu ya. Nah, di mana di sini analisa kualitatif berbeda ya dengan analisa kuantitatif, di mana yang namanya apa ya unit yang namanya sampel penelitian gitu ya. Ini kalau dalam analisa kuantitatif terutama data primer Bapak Ibu menggunakan yang namanya responden gitu ya. Nah, sedangkan kualitatif ini menggunakan yang namanya informan ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, nantinya Bapak Ibu bacalah dulu ya apa ini modulnya, karena kalau nggak dibaca nanti kita belum bisa ya memahaminya secara menyeluruh. Dan Bapak Ibu apa ya dari paper yang sudah dikonferensikan kemarin, nah itu coba dibuat ya dengan analisa atlas ya. Ya, coba dibuat dengan analisa atlas meliputi bagaimana perumus mencari mencari coding gitu ya terkait hal itu. Nah, ini dilakukan mulai dari uh, pencarian dokumen ya, di mana dokumen di dalam analisa atlas di sini bisa dilakukan apakah menggunakan transkrip ya, atau juga menggunakan gambar ya, atau juga menggunakan video, atau juga bisa menggunakan sumber-sumber informan ya yang berasal dari FGD. Nah, ini kelebihan kualitatif ya. Jadi FGD-nya bisa bisa disesuaikan Bapak Ibu gitu. Nah, jadi ini tolong dibacalah dulu. Saya belum banyak bisa menjelaskan ya. Karena dalam hal ini ada keterbatasan waktu juga gitu ya. Jadi di sini analisa kualitatif meliputi mempersiapkan data ya, di mana kita transkrip file gambar ya, PDF gitu ya. Dan nantinya kita akan mencari tema. Nah ini ya Bapak Ibu. Begitu juga dari Twitter ya. Twitter, Evernote ya, atau juga tampilan multimedia. Dan nantinya kita akan gambarkan ya pengkodean, membuat kode baru, menetapkan kode baru, kode FIFO, menghapus kode ya bagaimana gitu ya. Nah, di sini akan dibahas dalam kualitatif. Selain itu juga eksplorasi data gitu ya. Eksplorasi data nantinya kita akan membuat word cloud ya, dan juga word cloud dan juga word list ribbon ya, dan juga menjalankan analisa dalam bentuk kode dokumen ya, cara membaca tabel bagaimana ya, cara menyajikan gambar bagaimana gitu ya, dan juga menganalisa data ya, termasuk dalamnya adalah analisa fitur atlas ya, relation, link dan relation, jenis hubungan ya, network editor ya. Nah ini tolong dibaca dulu dan nantinya disesuaikan ya dengan permasalahan paper Bapak Ibu untuk kita terapkan di analisa kualitatif. Harapan saya nanti ada salah satu Bapak Ibu yang bisa mempresentasikan ya dengan analisa kualitatif dengan menggunakan atlas ini ya. Baik, saya kira
saya pun juga belum bisa banyak menyajikan materi. Untuk itu silakan Bapak Ibu baca dulu lah ya, terkait dengan analisa kualitatif, dan ini bahannya udah saya share kepada Pak Safi Siregar ya. Baik, Prof. Ya, itu saja dari saya dulu Bapak Ibu, dan kita lanjutkan ya minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima Terima kasih kasih, Bapak Prof. Ibu. Boleh meninggalkan Terima ruangan. kasih, Prof. Selamat pagi. Pergi.